Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Mirza dari kelas B NPM 20 Di sini saya akan menjelaskan materi dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Oke, sumber filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Cara menonjol filsafat dalam pendidikan jasmani adalah sumber dari semua tujuan jauh maupun dekat, kriteria dan standar. Dari asas-asas pendidikan jasmani yang berdasarkan pada fakta ilmiah dan pertimbangan yang berdasarkan penalaran, timbullah filsafat dan terbentuk nilai. Terbentuklah nilai filsafat dari guru pendidikan jasmani dan olahraga secara kuat berakar dalam kehidupannya, dan filsafat itu membentuk perilaku karena filsafat menentukan nilai yang demikiannya dan juga menentukan apa yang dilakukannya dan apa yang diajarkannya, bagaimana ia tidak bertindak dan apa yang menjadi perhatiannya. Arti dari cabang filsafat. Yang pertama, arti filsafat. Apakah filsafat pendidikan jasmani? Filsafat pendidikan jasmani, kalau dilihat mengenai arti dari filsafat akan dijumpai penjelasan berikut. Yang pertama, A. Cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. Yang B. Satu studi dari sebab-sebab dan hukum yang mendasari kenyataan. C. Satu sistem bagi pedoman hidup. Secara historis, filsafat terdiri dari pencarian kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Tapi dalam masa mutakhir ini perannya adalah untuk menemukan arti dalam semua benda. Menurut Barrow, pada akhirnya semua nilai ditetapkan oleh filsafat dan berasal dari pengetahuan. Pengetahuan ini datang dari banyak sumber, seperti fakta yang tidak dapat dipisahkan dari bukti ilmiah, fakta yang diungkapkan oleh sejarah, fakta yang diungkapkan oleh pemikiran yang mendalam berdasarkan pada pendapat yang dianut waktu itu. Kegunaan filsafat. Salah satu kegunaan dari filsafat adalah berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan. Siklus dari filsafat, pengetahuan, dan proses ilmiah. Karena pengetahuan merupakan dasar bagi filsafat, tidak dapat dihindari bahwa ia merupakan bagian dari satu siklus yang terdiri dari pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah, filsafat, dan proses ilmiah. Siklus ini diawali oleh pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah. Sumber dari filsafat pendidikan jasmani dan olahraga mencakup banyak bidang. Salah satu sumbernya yang penting dalam sejarah ilmu dengan penekanan khusus pada biologi manusia, anatomi, fisiologi, psikologi, dan kesehatan menghasilkan asas, dan dari asas ini dibentuk keyakinan dasar. Cabang-cabang filsafat. Menurut Barrow, ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat seperti diuraikan. Yang pertama, metafisika. Metafisika berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Ia menggunakan pendekatan spekulatif dan menunjukkan pertanyaan tentang segala sesuatu mengenai manusia dan alamnya. Yang B, epistemologi. Epistemologi adalah teori dari pengetahuan dan penguasanya. Ia berkenaan dengan hakikat dan jenis ilmu yang dapat diperoleh dan metode memperolehnya. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Puncak dari studi itu adalah pengembangan satu sistem nilai. Nilai dapat objektif seperti kebaikan, kebenaran, atau keindahan bila itu adalah tujuan, atau nilai dapat subjektif bila merupakan alat untuk satu tujuan dalam banyak hal. Pencirikan keinginan pribadi. Logika. Karena metafisika membicarakan tentang kenyataan, epistemologi tentang kebenaran, dan aksiologi tentang nilai, tentu ada metode penalaran yang benar dan tepat mengenai pernyataan tentang ketiga cabang filsafat itu. Logika menjelaskan langkah-langkah yang tepat dan menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan, terutama berkenaan dengan metode induksi dan deduksi. Yang selanjutnya, etika. Sebenarnya etika adalah bagian dari aksiologi.
Ia berkenaan dengan moral dan standar etika. Etika adalah satu studi dari hakikat perilaku yang baik, dan hasilnya dari studi itu adalah filsafat moral. Dari filsafat moral ini berasal pengetahuan tentang betul dan salah, kode etik, dan perilaku moral. Ia berupaya untuk menjawab pertanyaan, apakah kehidupan yang baik bagi manusia? Yang selanjutnya, estetika. Estetika juga merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari hakikat dan keindahan dalam seni seperti lukisan, patung, musik, drama, tari, dan yang sejenisnya. Estetika mempelajari nilai kaitannya dengan cara seniman mengekspresikan dirinya, mencari jawaban dari pertanyaan. Dari keenam kategori bidang studi utama tersebut merupakan aspek dasar dalam pengembangan satu filsafat. Dari filsafat tradisional mengenai hidup dan juga filsafat pendidikan dapat dipahami secara baik bila ia dipandang melalui kerangka kerja struktural tersebut. Fungsi filsafat pendidikan jasmani. Selanjutnya, aliran filsafat pendidikan jasmani. Adapun secara aliran filsafat, yang pertama idealisme. Idealisme sudah lama berkembang sebagai suatu warisan atau pusaka dari filosof atau pemikiran bangsa Yunani. Konsep kunci dari idealisme adalah pemikiran diuraikan. Selanjutnya, idealisme dan pendidikan. Pendidikan mengembangkan kepribadian individu. Menurut idealisme menunjukkan perhatian yang besar pada nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Yang selanjutnya, idealisme dan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani bukan hanya berkenaan dengan jasmani ideal, berkeyakinan bahwa jasmani harus berkembang bersama dengan pikiran. Yang selanjutnya, realisme menjadi satu filsafat yang terpisah dari yang lain semenjak akhir abad ke-19. Oke. Ringkas saja. Kesimpulan, secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pandangan-pandangan dari setiap disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Sehubungan dengan hal itu, tersebut minimal ada 3 disiplin ilmu sebagai landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dari sudut pandang biologis, sudut pandang psikologis, dan dari sudut pandang sosiologis. Ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat yang dapat dikembangkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang satu, metafisika, berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari kenyataan. Epistemologi adalah teori dari pengembangan dan penguasaan kebenaran. Yang ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Logika menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan. Etika adalah bagian dari aksiologi. Ia berkenaan dengan moral dan standar etika. Etika adalah satu studi dari hakikat perilaku yang baik, dan hasil dari studi itu adalah filsafat moral. Dan estetika juga merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari hakikat dan keindahan dalam seni seperti lukisan, patung, musik, drama, tari, dan yang sejenis. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat berfungsi sebagaimana satu, filsafat pendidikan jasmani ini menjelaskan nilai dan pendidikan jasmani. Yang kedua, filsafat pendidikan jasmani menghasilkan perbaikan dari pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga penting sekali dari pendidikan profesional. Yang keempat, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan tuntunan bagi tindakan seorang. Yang kelima, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan arah bagi profesi. Yang keenam, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga membantu mempererat hubungan antara anggota profesi. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dan pendidikan umum. Guru-guru pendidikan jasmani harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikannya secara nalar. Sejumlah aliran filsafat yang telah berkembang yang mempengaruhi pemikiran mengenai pendidikan. Aliran yang dimaksud idealisme, realisme,
pragmatisme, naturalis, dan eksternal yang dikaitkan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.